Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang al-imamah, ya, atau aturan keimaman. Ya, kembali kita murajaah sedikit tentang pelajaran yang telah lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang aturan wanita datang ke masjid. Sudah kita jelaskan bahwasanya wanita itu tidak wajib salat berjamaah, dan ini menurut kesepakatan para ulama. Tapi kalau ditanya apakah boleh dia pergi ke masjid, jawabannya boleh. Ya, baik wanita tersebut sudah menikah ataupun belum menikah, baik perginya di siang hari maupun di malam hari. Hanya saja kita sepakat bahwasanya rumah mereka itu lebih baik, lebih utama. Nah, tapi kalau misalnya wanita meminta izin kepada suaminya, kepada walinya untuk pergi ke masjid, apakah boleh suami atau wali tersebut melarangnya? Jawaban tidak boleh, karena ada larangan Nabi, ya, kepada para suami atau pada wali untuk melarang wanita pergi ke masjid. Ya, bahkan para ulama menyatakan ini hukumnya haram. Ya, selama tidak ada sebab-sebab yang mengharuskan dilarang, ya. Artinya selama syarat-syarat wanita ke masjid itu terpenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut, ya, pertama harus izin dulu, ya, kepada suaminya atau walinya. Yang kedua harus menjaga auratnya. Kemudian tidak boleh berhias, tidak boleh memakai minyak wangi, ya, dan tidak ikhtilat, campur baur dengan para lelaki, ya. Makanya di masjid atau di musala itu harus ada pintu khusus masuk para wanita, dan harus jauh dari kalangan laki-laki serta tidak meninggalkan hal yang wajib. Ya, kalau ternyata syarat-syarat ini tidak terpenuhi dari seorang wanita, maka dia tidak boleh pergi ke masjid. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan tentang imamah. Ya, imamah yaitu kalau secara bahasa dari kata imam. Imam itu bisa artinya
pemimpin negara itu disebut dengan imam. Bisa juga maksudnya adalah imam yang memimpin sholat. Nah, kemudian kita bahas siapakah mereka yang paling utama untuk menjadi imam. Ya, artinya kalau misalnya ada beberapa orang yang mana mereka ini semuanya layak untuk menjadi imam. Nah, maka siapakah yang lebih berhak didahulukan menjadi imam? Itu pertanyaannya. Ya, atau adapun kalau cuma satu-satunya yang bisa atau mungkin menjadi imam, maka tidak ada istilah dimajukan atau diakhirkan, enggak. Ya, wajib dia yang jadi imam. Ya, itu kalau cuma satu orang. Nah, ini yang dibahas oleh kita adalah kalau ada beberapa orang yang berhak menjadi imam. Nah, siapa yang lebih didahulukan di antara mereka? Maka kita sebutkan secara urutan adalah orang yang terkumpul padanya banyak hafalannya, bagus bacaannya, serta paham tentang fikih salat. Kalau ini terkumpul pada diri seseorang, maka sepakat para ulama dialah yang paling berhak untuk menjadi imam. Banyak hafalannya, bagus bacaannya, dan juga paham tentang fikih salat. Baik. Nah, bagaimana kalau tidak terkumpul pada diri seorang hal tiga ini? Maka yang kedua adalah yang paling banyak hafalannya. Ya, dengan syarat ya tidak ada lahan, kesalahan di dalam bacaannya. Ya, artinya mungkin bacaannya biasa-biasa saja, ya, tetapi sesuai dengan makhraj hurufnya, sifat hurufnya, dan banyak hafalannya, maka inilah yang didahulukan. Artinya, kalau ada orang yang banyak hafalan, bacaannya standar saja. Kemudian ada orang yang hafalannya mungkin kurang, tapi bacaannya lebih bagus dari yang pertama, maka kita katakan tetap yang paling banyak hafalannya itu yang didahulukan. Ya, dan ini beranjak pada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan al-aqra yang diperintahkan untuk didahulukan dalam hadis. Sebagian mereka yang mengatakan adalah yang paling banyak hafalannya, sebagian mengatakan adalah yang paling paham tentang fikih salat. Tapi wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah yang paling banyak hafalannya. Adapun yang ketiga berarti yang lebih paham tentang fikih salat, ya. Kalau ada orang yang dia banyak hafalannya tapi tidak terlalu mendalam tentang fikih salat. Yang satunya kurang hafalannya, ya, tapi dia paham tentang fikih salat. Mana yang lebih didahulukan? Tetap yang banyak hafalannya. Selama salatnya itu sah. Ya, dia mungkin tidak mengetahui yang mana rukun salat, wajib salat, sunnah salat. Ya, tapi dia kerjakan semua itu dan salatnya sah. Ya, ditambah dia banyak hafalannya. Ini lebih didahulukan. Ya, walaupun yang berikutnya tadi dia paham tentang wajibatus shalah, rukun-rukun shalah, tapi hafalannya kurang, maka tetap didahulukan yang lebih banyak hafalannya. Kemudian juga setelah itu yang didahulukan adalah yang lebih tua, ya, atau yang lebih paham tentang fikih secara umum. Tadi kan yang lebih paham tentang fikih salat. Ya, kalau ternyata dalam hal itu sama, maka berpindah kepada orang yang paham fikih yang lain secara umum. Ya, bukan hanya fikih salat tapi fikih secara umum dia paham, ini lebih didahulukan. Kemudian barulah yang lebih tua. Ya, karena orang tua di dalam agama kita itu mendapatkan ya penghormatan, ya, keistimewaan khusus. Ya, makanya di dalam sebuah forum kalau di situ ada orang tua, maka di antara adab adalah dengan menyilahkan atau mempersilahkan orang tua yang berbicara terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah yang memiliki kedudukan yang tinggi seperti nasab yang tinggi. Ya, makanya Quraisy itu yang memiliki kehormatan daripada
atau lebih memiliki kedudukan daripada kabilah-kabilah yang lain. Tapi ini setelah yang sebelumnya tadi, samanya tentang masalah hafalan, fikih. Nah, baru yang ketujuh adalah yang paling bertakwa dan yang paling wara, yang paling hati-hati. Ya, dan ini kita bisa lihat dari sikap dia, sifat dia, kesehariannya, ya, diketahui kewaraan dia, ya, ketakwaan dia. Baru kalau semuanya sama, baru diundi, ya. Baik. Nah, ini tentang siapa yang lebih berhak menjadi imam. Lalu kita berpindah kepada pembahasan tentang tuan rumah, ya. Kita sebutkan bahwasanya tuan rumah itu lebih berhak jadi imam di rumahnya. Ya, walaupun mungkin ada orang yang berkunjung, ya, yang mana orang yang berkunjung ini lebih banyak hafalannya, tapi tetap tuan rumah itu lebih didahulukan. Sebagaimana imam ratib itu juga yang lebih didahulukan, walaupun ada orang yang datang ke masjid yang di situ ada imam ratib, sementara yang datang ini lebih banyak hafalannya dari imam ratib, maka tetap yang didahulukan adalah imam ratib. Kecuali imam ratib ini mempersilahkan atau mengizinkan orang yang datang untuk menjadi imam. Baik, kemudian juga kita bahas tentang hamba sahaya dan orang merdeka. Ya, maka bagaimana, yang mana lebih dahulukan? Kalau dari sifat, misalnya ternyata budak itu hafalannya lebih banyak, maka tetap didahulukan yang hamba sahaya atau budak ini. Ya, tapi ketika sama, maka yang didahulukan adalah yang merdeka. Bagaimana dengan orang yang mukim dan musafir? Sama, kalau ternyata yang musafir ini, ya, di sebuah masjid, di situ tidak ada imam ratib, datang musafir di situ. Musafir banyak hafalannya, sementara orang mukim, ya, tidak ada hafalannya misalnya. Maka didahulukan yang musafir yang banyak hafalannya. Tapi kalau sama saja, secara hafalan sama saja, maka didahulukan yang mukim. Apalagi, ya, ketika dalam sholat yang 4 rakaat, ya kan, musafir itu dibolehkan dia untuk mengqashar 2 rakaat, bahkan lebih utama dia mengqashar menjadi 2 rakaat. Bagaimana dengan orang mukim? Ya, maka orang mukim yang menjadikan orang yang safar tadi sebagai imam, maka harus menyempurnakan 2 rakaat ketika imamnya salam. Ya, maka akhirnya mereka sholat sendirian dalam 2 rakaat. Maka lebih utama dalam hal ini kita jadikan orang mukim tadi sebagai imam. Nah, kalau mukim yang menjadi imam, maka wajib bagi musafir untuk sholat sempurna sebagaimana orang mukim. Baik, bagaimana dengan orang yang berwudu ataupun yang bertayamum, ya? Misalnya imamnya bertayamum, atau ada 2 orang, satunya bertayamum, satunya berwudu. Ya, bertayamum karena memang ada uzur seperti tidak boleh kena air dan seterusnya. Maka dalam hal ini tidak diperhitungkan. Ya, artinya yang berwudu lebih utama enggak. Karena keduanya adalah dalam keadaan suci. Maka dalam hal ini dilihat dari sifatnya saja, siapa yang lebih banyak hafalannya. Baik, kemudian dimakruhkan bagi orang yang di bawah dari segi sifat untuk menjadi imam sementara ada yang lebih berhak daripada dia, ya, tanpa izin dari orang yang lebih berhak. Artinya keimamannya sah, hanya saja hukumnya makruh. Baik. Kemudian, adapun kalau mendahului tuan rumah ataupun imam ratib, maka hukumnya jadi haram. Baik. Nah, terakhir pembahasan kita, apa hukum keimaman ahlul bid'ah? Ya. Maka kalau itu sampai kepada bid'ah kekufuran dan ada di antara para ulama yang menyatakan dia kafir, keluar dari Islam, maka dalam hal ini tidak boleh kita sholat di
belakangnya, bahkan tidak sah, karena sama saja kita sholat di belakang orang kafir. Ini kalau ada sudah di kalangan para ulama yang menghukumi dia kafir. Tapi kalau tidak ada dan tidak ada imam selain dia, ya sudah, tidak mengapa kita sholat di belakangnya. Tapi kalau bid'ahnya ya tidak sampai pada derajat kekufuran, maka para ulama sepakat ya sah keimamannya ya, dan tidak mengapa kita sholat di belakangnya. Tapi kalau ada yang lain maka itu lebih utama. Kemudian hukum keimaman orang fasik ya, maka kalau fasiknya dalam perkara yang diperselisihkan para ulama ya, seperti masalah jenggot atau isbal, maka para ulama sepakat sah keimaman dia dan tidak mengapa kita ikut di belakang dia. Tapi kalau kefasikannya jelas seperti pezina misalnya, peminum khamar dijadikan imam ya, maka kalau ada imam yang lain maka lebih utama. Tapi kalaupun kita berimaman dengan dia, tetap saja sholatnya sah ya. Tapi kalau ada yang lain itu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Ini pelajaran kita yang telah lalu. Baik. Nah, pembahasan berikutnya, apa hukum keimaman orang buta? Orang buta jadi imam, boleh enggak? Boleh. Ya. Maka keimaman orang buta itu sah dan tidak makruh hukumnya. Walaupun ada sebagian orang yang menyatakan makruh, tapi wallahualam yang benar tidak makruh. Alasannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah seorang yang buta. Ya, beliau pernah menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pengganti beliau untuk menjadi imam di kota Madinah, yaitu ketika Nabi SAW bersafar. Maka ketika Nabi SAW saja menyuruh orang buta untuk menjadi imam, ini menunjukkan tidak mengapa orang buta menjadi imam. Ya, apalagi kalau hafalannya banyak. Alasan yang lain, orang buta itu kan kehilangan penglihatannya saja. Maksudnya secara asalnya kalau dia sholatnya sempurna, tidak ada masalah. Ya, artinya kebutaannya itu tidak menghalangi kesempurnaan baginya untuk sholat. Maka kalau sholatnya itu bisa sempurna, kenapa tidak bisa dijadikan sebagai imam? Ya. Kemudian juga orang buta sholatnya sah untuk dirinya sendiri tanpa kekurangan apapun, maka juga sah untuk menjadi imam untuk orang lain. Ada kaidah yang menyatakan begini ya, siapapun yang sholatnya sah untuk dirinya sendiri, maka dia sah untuk menjadi imam. Ulangi, jadi siapapun yang sah siapapun yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka sah untuk menjadi imam untuk orang lain. Walaupun di situ ada kaidah yang atau permasalahan yang dikecualikan. Ya, seperti wanita kan nggak bisa menjadi imam bagi para lelaki, itu dikecualikan dari kaidah ini. Baik. Nah, jadi untuk orang buta keimamannya itu sah dan tanpa makruh sama sekali. Baik, yang berikutnya, apa hukum keimaman orang tuli? Maksudnya apa hukum orang tuli menjadi imam? Sama seperti orang buta, sah dan tanpa makruh. Ya. Karena orang tuli itu kehilangan indera pendengaran, dan pendengaran itu tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya ataupun kesempurnaan sholatnya. Ya. Dan orang tuli sholatnya itu sah untuk dirinya sendiri, ya, maka begitu juga sah untuk menjadi imam untuk orang lain. Baik. Nah, yang menjadi masalah itu kalau ternyata dia orang yang buta sekaligus tuli. Nah,
Bagaimana itu? Ya, sudah buta kemudian tuli. Maka para ulama menyebutkan kalau terkumpul hal ini pada dirinya, maka keimamannya dia sah, tapi hukumnya makruh. Nah, kenapa makruh? Ya. Pertama kita katakan sah, kenapa? Karena hukum asalnya sholatnya sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Ya. Nah, cuman kenapa dikatakan makruh? Karena bisa jadi ketika dia mengimami dia salah atau melakukan kesalahan, kelupaan, sehingga orang yang di belakangnya itu bingung menegurnya tuh gimana. Ya, dia tuli, nggak dengar, pakai isyarat juga dia nggak lihat. Ya, makanya dikatakan hukumnya makruh. Baik. Makanya kalau ada orang seperti ini ya nggak usah dijadikan imam. Nanti bingung, ya. Ditegur-tegur nggak dengar, dia diberi isyarat dia tidak melihat. Baik. Berikutnya, apa hukum keimaman orang yang belum disunat? Baik dewasa ataupun yang belum dewasa, tapi belum disunat. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam, ya, dan disunat, ya, misalnya dijadikan imam, apa hukumnya? Ya, sebagian para ulama menyatakan keimamannya itu makruh. Kenapa makruh? Karena bisa jadi, ya, ada sebagian najis yang masih tertinggal, ya, di kemaluannya, ya, karena tidak dikhitan. Ya, tapi wallahu alam ini kan perkara yang kita sendiri tidak tahu, ya, dan hukum asalnya dia kalau kencing itu dibersihkan, ya, apalagi setelah mengetahui tentang wajibnya istinja dan seterusnya. Jadi wallahu alam tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keimaman dia makruh. Ya, tapi wajib dia untuk disunat. Ya, dikasih tahu bahwasanya sunat itu wajib bagi para lelaki. Baik. Dalam bahasa Arab orang yang belum disunat itu disilahkan dengan aklaf. Aklaf. Ya. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Apa hukum keimaman orang yang lahan, yang punya lahan? Lahan itu apa tadi? Kesalahan, kekeliruan dalam bacaan. Baik, ini pembahasan yang sangat rumit, ya. Sampai para ulama pun banyak khilaf dalam masalah bacaan orang yang salah-salah, terutama ketika salahnya dalam surah Al-Fatihah yang itu merupakan rukun. Baik, perlu diketahui lahan itu ada dua. Lahan itu ada dua. Pertama adalah lahan yang merubah makna. Lahan yang merubah makna. Contohnya an'amta itu dirubah menjadi an'amtu. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Tapi kalau dirubah menjadi an'amtu, ya, jalan orang yang aku berikan nikmat kepada mereka. Kan jauh banget bedanya. Ya, kalau pakainya ta, engkau ya Allah. Kalau tu, aku, berarti aku yang memberi nikmat, ya kan. Yang lebih parah lagi kalau an'amti, ya, engkau perempuan jadinya. Maka ini merubah makna walaupun hanya berupa baris. Baik. Maka kalau yang sampai merubah makna seperti ini, ya, apalagi pada Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Batal sholatnya di sini kalau dia bisa memperbaiki tapi tetap mengucapkannya dalam keadaan salah seperti itu. Ya, artinya dia tahu kalau salah tapi dia tidak mau memperbaiki bacaannya. Cuman ada nggak di antara misalnya orang tua
yang sejak dulu bacanya gitu aja. Ya, disuruh memperbaiki kada perbaiki juga. Ya, tetap an'amtu. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim waladdallin. Disuruh memperbaiki kada mau. Bukan kada mau, berusaha pun kada bisa. Tetap kayak itu saja karena sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun seperti itu terus. Ya, kalaupun dia berusaha memperbaiki tak boleh pulang. Mungkin bujur sekarang ya karena pas sholat salah lagi. Ya, apalagi sudah tua. Maka para ulama menyebutkan orang seperti ini diberi uzur dan sholatnya tetap sah. Yang menjadi masalah itu bisa memperbaiki tapi tidak mau memperbaiki. Nah, ini bisa dikatakan batal sholatnya. Ya, ini dalam masalah Al-Fatihah. Tapi kalau itu pada surah, ya bukan Al-Fatihah, walaupun dia salah dan itu bisa merubah makna, maka para ulama menyatakan sholatnya tetap sah. Ya, tapi kalau dilakukan dengan sengaja, maka khawatir bisa membatalkan sholatnya atau minimal dia berdosa. Ya, jadi dalam masalah Al-Fatihah itu sangat diperhatikan. Ya, artinya jangan sampai kita melakukan kesalahan yang mana kesalahan itu bisa merubah makna. Nah, adapun pada surah, sebagian para ulama menyatakan tetap sah karena memang pada asalnya hukum membaca surah dari awal sunnah. Ya, kalau ada kesalahan dalam membaca surah maka tidak masalah kata mereka, tapi tetap saja diharamkan kalau sengaja salah di dalam membaca surah. Baik. Nah, ini yang pertama adalah yang merubah makna. Ya, adapun lahan jenis kedua adalah lahan yang tidak merubah makna. Ya, baik itu pada Al-Fatihah ataupun surah. Maka apa hukumnya orang salat seperti ini? Baik. Yang pertama kalau lahannya sesekali ya atau kadang-kadang saja dan itu tidak merubah makna ya. Dan ini hampir semua orang tidak selamat dari kesalahan model ini. Ya. Kadang kita ketika membaca itu keliru ya. Dan itu hampir tidak ada yang selamat dari lahan jenis ini. Ya, tapi bukan orang yang selalu lahan, kadang-kadang saja, kadang keceplosan misalnya bacanya. Nah, selama itu tidak merubah makna, maka sah keimamannya. Ya, tidak masalah. Sah salatnya dan sah keimamannya. Adapun kalau orang yang sering lahan tapi lahannya tidak merubah makna. Contoh dalam surah Al-Fatihah, dia salah tapi kesalahannya tidak merubah makna. Contohnya Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan memfathahkan huruf dal. Padahal kan harusnya Alhamdulillah. Nah, ini tidak merubah makna. Ya, tapi tidak boleh dibaca sengaja seperti itu. Ya, tapi kebetulan dia salah dalam masalah ini. Dia tidak merubah makna. Atau misalnya harusnya Alhamdulillahi ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, hanya disukun. Ya, harusnya Alhamdulillahi tapi dibacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, disukunkan huruf H-nya. Ini tidak merubah makna. Ya. Atau misalnya harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan kasrah ba-nya, tapi dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga tidak merubah makna. Maka ya selama kesalahan ini tidak merubah makna, para ulama menyatakan sah ya. Bahkan kalaupun dia dijadikan imam tetap sah, tapi hukumnya makruh. Orang yang sering lahan seperti ini. Ya, ini kekurangan dalam sholat, tapi tidak membatalkan sholat. Jadi yang menjadi pembatal sholat dalam bacaan itu adalah ketika bacaan tersebut merubah makna. Baik. Kemudian
Apa hukum keimaman orang yang gagap? Gagap itu apa? Terbata-bata. Gagap secara umum dalam bahasa Arab itu alkan namanya. Alkanu, alkan. Dan ini macam-macam bentuk orang gagap. Ada orang yang berusaha mengucapkan tak, huruf tak, tapi terbata-bata. Baik. Siratal ladzina an'amta, ya. Taknya tertahan. Sampai taknya itu berapa kali keluar? Ya, ada itu seperti itu. Berarti menambah dalam Al-Fatihah nih. Hurufnya banyak jadinya. Ada juga yang disebut dengan ini yang menambah tak tadi itu disebut dalam bahasa Arab tam-tam. Tam-tam. Ada yang menambah fa atau yang tersendatnya itu di huruf fa. Disebut dengan fa. Ya. Ya kan? Fasabbih misalnya kan, tapi fa-nya terulang-ulang. Maka bagaimana hukum orang seperti ini dijadikan imam? Maka para ulama menyebutkan kalaupun dia jadi imam, sah jadi imam, tapi hukumnya makruh. Adapun tambahan yang dia lakukan pada huruf ta tadi, misalnya beberapa kali ta, itu dimaafkan karena dia ma'zur, di sini ada uzur. Ya, kan begitu kalau orang gagap itu kan ya emang kayak gitu. Kadang susah untuk diperbaiki. Baik. Nah, tapi kalau hendak dijadi imam, nggak usah dijadikan yang orang seperti ini, jadikan imam. Jadi kada fokus nanti makmumnya, fokusnya kepada itunya aja, yang gagapnya itu kan. Malah itu yang dipikirkan akhirnya dalam sholat. Maka lebih baik tidak dijadikan imam. Baik. Apa hukum keimaman orang yang nggak bisa mengucapkan R itu apa? Cadel atau pilat jar kita lah ya. Ya. Jadi membaca ra itu jadi ghain. Gimana? Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahman. Ya, kadang berubah menjadi lam. Ya kayak kanakan jadinya. Nah, apa hukum orang yang seperti ini jadikan imam? Ya, kalau dia sholat sendiri, ya jelas dia sah. Karena itulah kemampuan dia, ya. Susah bagi dia untuk mengucapkan ra. Karena diciptakan dalam keadaan seperti itu. Nah, tapi bagaimana hukum dia dijadikan imam? Sementara orang di belakangnya itu normal bacaannya. Ya, maka sama seperti yang sebelumnya, yaitu yang orang gagap tadi, hukumnya makruh, ya, sah. Sama kaidah yang kita katakan, kalau dia sholat untuk dirinya sendiri itu sah, maka ketika jadi imam mengimami orang lain juga hukumnya sah, tapi hukumnya makruh. Baik. Kemudian, apa hukum keimaman orang yang tidak mampu memenuhi syarat? Ya, hukum keimaman orang yang tidak mampu memenuhi syarat atau mengerjakan rukun, tidak mampu mengerjakan rukun. Tidak mampu memenuhi syarat seperti seseorang yang tidak mampu menutupi seluruh auratnya karena mungkin dia tidak punya baju. Ya, akhirnya sebagian auratnya itu terbuka. Ya, apa hukum orang ini dijadikan imam? Ya, sementara orang di belakang ini semuanya tertutup auratnya. Ya, kalau zaman sekarang kan ada insyaallah lah. Tapi kalau kita pikirkan zaman dulu yang kain itu sedikit mungkin ada. Ya, kalau sekarang ya dipinjami ya kalau ada yang kayak gitu. Baik. Atau misalnya seseorang yang tidak bisa berwudu ataupun tidak bisa bertayamum, tidak bisa berwudu, tidak boleh kena air. Kemudian tidak bisa bertayamum karena memang tidak boleh kena debu ataupun tanah. Ya, ini kata dokter berbahaya misalnya. Akhirnya dia tidak berwudu dan tidak bertayamum. Ya, dan dia sah salatnya tanpa harus bersuci. Gugur syarat untuk bersuci dalam hal ini. Nah, sementara dia dijadikan imam
dia tidak wudu, tidak tayamum, dijadikan imam. Orang di belakangnya ya normal, artinya berwudu mereka. Nah, apa hukumnya? Ya, ini pertama, ini berkaitan tentang syarat. Kalau berkaitan dengan rukun, misal seseorang yang tidak mampu ruku dijadikan imam karena sakit punggung misalnya. Ya, dia tidak bisa ruku, hanya isyarat saja. Yang di belakang aman. Baik, ini maksudnya yang sakit ini imam rotibnya. Ya, kan imam rotib tidak boleh nih digantikan kecuali atas izinnya. Nah, sekarang imam rotibnya garing, kada bisa ruku. Ya, apakah boleh dia tetap menjadi imam atau bagaimana? Atau misalnya ada orang yang tidak mampu sujud karena baru operasi mata. Ya, kata dokter nggak boleh sujud. Ya, karena kalau sujud bisa lepas matanya misalnya. Ya, habis operasi nih. Baik. Maka disuruh jadi imam. Dia tidak sujud, ya. Padahal mampu para makmum untuk sujud. Maka ya pertama, kalau untuk sholat dirinya sendiri, ya maka akan dia lakukan sesuai dengan kemampuan dia dan hukum sholatnya sah. Baik. Nah, bagaimana hukum keimaman mereka? Bagaimana kalau mereka dijadikan imam? Maka ada dua kondisi. Ya, orang-orang yang tidak mampu memenuhi syarat, tidak mampu mengerjakan rukun, ada dua kondisi. Ya, dijadikan imam ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia mengimami orang yang tidak mampu sama seperti dia. Sama-sama tidak bisa sujud atau sama-sama habis operasi mata. Misalnya di rumah sakit, ya, sama-sama habis operasi mata dan dua-duanya dikatakan oleh dokter tidak boleh sujud. Ya, maka akhirnya salah seorang di antara mereka jadi imam. Makanya tidak masalah karena yang jadi makmum adalah orang yang semisal dengan dia. Maka keimamannya dalam hal ini sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang menjadi masalah, kondisi yang kedua adalah ia mengimami orang yang mampu atau yang uzurnya tidak sama dengan uzur dia. Ya. Maksudnya tidak sama, kalau dia uzurnya tidak bisa sujud, kalau makmum uzurnya tidak bisa ruku misalnya. Beda, ya. Kalau sama tadi sah secara kesepakatan. Ya. Maka apa hukum orang yang seperti ini? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan keimaman orang seperti ini tidak sah. Artinya orang yang di belakangnya, ya, sholat mereka tidak sah. Kenapa? Ya karena makmum apabila sholat di belakangnya akan meninggalkan rukun. Ya, padahal mereka mampu untuk melakukan rukun tersebut. Maka supaya sah sholatnya, yang dijadikan imam adalah orang yang normal. Yang sakit tadi yang dijadikan makmum. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, keimamannya tetap sah. Ya, kenapa? Karena orang yang punya uzur sholatnya itu sah untuk dirinya. Maka kita katakan kaidah tadi, orang yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka sah ketika dia menjadi imam untuk orang lain. Dan ini wallahu alam yang lebih kuat. Baik. Isyakah? Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka terakhir tadi kita sebutkan bahwasanya seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat sah salat disebabkan karena ada uzur, ataupun mereka yang tidak mampu melaksanakan atau mengerjakan rukun-rukun salat karena memang tidak mampu, apakah sah untuk dijadikan imam? Maka pendapat yang kuat kita katakan bahwasanya itu hukumnya sah, boleh dia dijadikan imam. Nah, cuman bagaimana cara mengikuti imam yang punya uzur seperti ini? Ya. Maka para ulama membedakan antara uzur ketika berdiri dan selain berdiri. Kalau uzurnya adalah imam tidak bisa berdiri, yang mana dia harus duduk, artinya sholat dalam keadaan duduk, maka dalam hal ini apabila imam dari awal sholat itu memang duduk, ya, jadi sejak awal dia duduk, maka dalam hal ini wajib bagi makmum untuk sholat sambil duduk. Ulangi, jadi kalau imam sejak dari awal, dari takbiratul ihram dia sudah duduk karena memang tidak mampu berdiri, maka dalam hal ini wajib bagi makmum untuk sholat juga dalam keadaan duduk. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjatuh dari tunggangan beliau, ya, yang menyebabkan akhirnya beliau terluka atau sakit sehingga beliau tidak bisa sholat sambil berdiri, ya, beliau sholat sambil duduk. Maka disebutkan ketika beliau sholat sambil duduk, maka ternyata makmum di belakangnya itu sholat sambil berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu, maka Nabi pun memberikan isyarat kepada mereka agar mereka duduk. Ya, wallahu alam bagaimana, mungkin dengan tangan beliau menyuruh agar para sahabat yang di belakangnya untuk duduk. Begitu juga sabda Nabi SAW, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila imam salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya kalau imam dari awal tidak bisa berdiri, maka makmum juga harus salat dalam keadaan duduk, artinya tidak boleh berdiri. Kenapa? Karena di sini ada perintah dari Nabi untuk duduk. Adapun apabila imam awalnya sholat sambil berdiri, takbiratul ihram berdiri, ya, beberapa rakaat atau 1-2 rakaat dia berdiri, kemudian ya dia merasa berat, akhirnya dia sholat sambil duduk, maka dalam hal ini makmum tetap sholat dalam keadaan berdiri. Jadi dibedakan antara dari awal duduk dengan di tengah-tengah baru duduk imam. Kalau dari awal maka wajib bagi makmum untuk ikut duduk bersama imam. Tapi kalau di tengah-tengah karena mungkin kecapean, ya, atau merasa berat, akhirnya imam duduk, maka makmum tetap sholat dalam keadaan berdiri. Mana dalil akan hal itu? Disebutkan bahwasanya di akhir-akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau sakit,
Maka Nabi SAW pun memerintahkan Abu Bakar untuk apa? Menggantikan beliau menjadi imam. Baik, ini sudah kita jelaskan ya. Kenapa Nabi SAW justru menyuruh Abu Bakar jadi imam, padahal ada sahabat yang lebih aqra daripada Abu Bakar. Ya, ini dikecualikan karena ada maslahat yang lebih besar, yaitu kekhilafahan. Ya, ini isyarat dari Nabi bahwasanya yang akan menjadi khalifah ya ketika beliau meninggal adalah Abu Bakar. Nah, jadi Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, menggantikan beliau. Maka suatu ketika Abu Bakar ketika menjadi imam, ternyata Nabi SAW ya, Nabi di rumah. Ya, rencananya mungkin beliau ingin sholat di rumah saja. Ternyata Nabi SAW mendapatkan diri beliau agak lapang, agak nyaman. Ya, maka beliau pun ingin sholat di masjid. Maka Nabi SAW pun keluar menuju masjid, tetapi dipapah ya, dipapah dua orang sahabatnya sampai mendatangi tempat Abu Bakar dan mendudukkan Nabi SAW di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya ya Abu Bakar pun ya salat atau mundur ya, atau mungkin menyuruh agar Nabi SAW saja yang salat. Dan Abu Bakar pun salat mengikuti salatnya Nabi SAW, dan juga para sahabat yang lain mengikuti salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, karena waktu itu Nabi SAW ya, karena suara beliau agak kecil ya, maka tidak kedengaran suara takbir beliau, maka Abu Bakar As-Siddiq yang menyampaikan suara takbir ya kepada jamaah yang di belakang. Maka di sini disebutkan bahwasanya para sahabat awalnya adalah salat bersama Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Kemudian datang Nabi SAW, beliau didudukkan di sampingnya Abu Bakar, maka berubah posisi, yang menjadi imam akhirnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi para sahabat masih atau tetap dalam keadaan berdiri. Mereka tidak duduk. Kenapa? Karena di awal mereka salatnya sambil berdiri. Nabi datang belakangan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau imam awalnya yang itu statusnya adalah Abu Bakar dalam keadaan berdiri, kemudian datang Nabi yang mana beliau salat sambil duduk, ternyata para sahabat masih dalam keadaan berdiri. Maka kalau duduknya itu tidak dari awal, maka tetap makmum salat dalam keadaan berdiri. Baik, ini masalah berdiri ya, artinya imam tidak mampu berdiri, ini rinciannya. Kalau dari awal maka duduk bareng-bareng, kalau di tengah-tengah maka tetap disuruh untuk berdiri. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan gerakan selain berdiri? Imam tidak mampu ruku', imam tidak mampu sujud misalnya. Maka dalam hal ini, apakah artinya makmum juga tidak perlu sujud? Artinya sujudnya isyarat saja, rukuknya isyarat saja sebagaimana imam? Jawabannya tidak. Ya, makmum itu tetap rukuk dengan sempurna sebagaimana biasa. Begitu juga sujud secara biasa, karena mereka mampu melakukannya. Ya, dan adapun untuk berdiri itu ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Ya, adapun untuk ruku, sujud dan gerakan-gerakan yang lain itu tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal, maka mereka melakukannya karena mereka mampu. Wallahu a'lam. Dan ini tidak bisa dikiaskan dengan berdiri. Kenapa? Pertama, karena ada dalil tadi kan. Dan yang kedua, kenapa tidak boleh seseorang atau makmum berdiri sementara imamnya duduk? Karena ada alasan khusus, diantaranya adalah sabda Nabi SAW
In kittum lataf'aluna anifan fi'la faris warrum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Yaitu artinya ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya dalam keadaan berdiri sementara beliau duduk, kan beliau nyuruh agar mereka duduk. Ya, selesai sholat Nabi SAW mengatakan, sungguh hampir saja kalian melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, yang mana mereka berdiri ya untuk raja-raja mereka sementara mereka dalam keadaan duduk. Nah, ini diantara illah kenapa dilarangnya berdiri ketika imam dalam keadaan duduk. Baik supaya tidak tasyabbuh dengan orang-orang Persia dan Romawi. Baik. Kemudian perhatian bagi imam ratib, imam yang tetap. Apabila qadarullah ia sakit ya, yang menyebabkan ia tidak mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan salat atau syarat-syarat salat, atau tidak mampu mengerjakan rukun, maka ada dua kemungkinan. Sakitnya ini sakit yang bagaimana? Kalau sakitnya adalah sakit yang permanen, ya seperti kecelakaan akhirnya lumpuh misalnya, diamputasi, kan nggak mampu lagi dia untuk berdiri, maka dalam hal ini dianjurkan dia mengundurkan diri menjadi imam. Ya, artinya sudah tidak usah jadi imam lagi. Karena konsekuensinya kalau dia terus jadi imam, apa yang terjadi? Maka muammam akan duduk terus salatnya. Ya, maka sementara kan berdiri itu rukun. Ya masa setiap kali salat harus duduk ditinggalkan rukun ini. Maka dianjurkan bagi imam ratib kalau sakit dan sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, maka untuk mengundurkan diri jadi imam, suruh orang lain saja yang jadi imam. Tapi kalau sakitnya sakit yang tidak permanen, ya, jadi sakit sementara saja, kena COVID misalnya, akhirnya tidak mampu, ya, atau tidak mampu berdiri. Kalau berdiri dia capek, misalnya sangat menyusahkan, maka dalam hal ini dianjurkan dia untuk mewakilkan orang lain jadi imam. Ya, walaupun kalau dia tetap jadi imam, tetap saja keimamannya sah. Ya, hanya saja lebih utama dia menyuruh orang lain saja jadi imam sementara. Nanti kalau dia sudah sembuh, maka kembali dia menjadi imam. Baik. Adapun yang selain imam ratib, ya, kalau dia sakit ya sudah jangan jadi imam. Ya, orang lain aja disuruh jadi imam. Ini masalahnya kan imam ratib yang dia memiliki hak di situ. Baik. Kemudian ada pembahasan yang lain, ini berkaitan tentang meninggalkan syarat ataupun rukun, tapi bukan karena kada mampu. Ya, jadi maksudnya apa hukum apabila imam meninggalkan syarat atau rukun atau wajib, misalnya wajib-wajib salat, karena ia menganggap itu bukan syarat, atau menganggap itu bukan rukun, atau menganggap itu bukan wajib. Ya, ini dalam masalah khilafiyah. Ya, kita mengatakan itu rukun, sementara dia menganggap itu bukan rukun, akhirnya dia tinggalkan. Kalau kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh imam, kita yakin salat kita batal. Ya, tapi karena imam meyakini itu tidak wajib atau bukan rukun, ya, maka dia anggap salatnya sah. Nah, maka perbedaan seperti ini apakah menyebabkan salat makmum itu batal? Gambarannya beginilah. Taruhlah baca bismillah dalam surah Al-Fatihah. Malikiyah, Al-Imam Malik menyatakan membaca bismillah dalam surah Al-Fatihah itu makruh. Jadi kebanyakan Malikiyah mereka tidak membaca bismillah, ya, baik dengan sir ataupun dengan dijahar, sama sekali tidak membaca bismillah, mereka langsung baca alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mengikuti mazhab Maliki ini, dia jadi imam. Sementara ada makmum yang itu merupakan mazhab Syafi'i yang menyatakan bismillah itu termasuk Al-Fatihah dan wajib dibaca. Baik. Nah, sekarang taruhlah yang menjadi imam tadi Maliki tadi,
sementara yang jadi makmum adalah Syafi'i, yang mengatakan bismillah itu wajib, bahkan termasuk rukun, termasuk Al-Fatihah. Ya, terjadilah sholat, apakah sholatnya yang tadi yang mengikuti mazhab Syafi'i tadi sholatnya sah, sementara imamnya dia yakin sholatnya kada sah karena tidak membaca bismillah. Nah, gimana? Baik. Dan ini banyak ya kejadian ya, jamaah umroh itu diwanti-wanti jangan ikut sholat di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi karena mereka tidak membaca bismillah katanya. Sholatnya tidak sah, kalian nanti sholatnya sendiri-sendiri. Atau ikut saja berimaman tapi niatnya sholat sendirian. Gimana tuh? Baik. Baik, ulun akan runutkan dulu kisahnya ya, sampai nanti pembahasan yang tadi kita sebutkan. Misal, imam menganggap bahwasanya makan daging onta itu tidak membatalkan wudhu. Ini jumhur ulama menyatakan tidak membatalkan wudhu. Yang mengatakan membatalkan wudhu itu Hanabilah, mazhab Hambali. Jadi imam, ya ini kisahnya di Arab ya, karena onta ada di sinilah. Di Arab nih, habis makan di restoran misalnya, jamaah, imam makan onta bersama jamaahnya. Imam menganggap bahwasanya makan onta itu tidak membatalkan wudhu. Jadi setelah makan tadi dia tidak wudhu lagi, akhirnya langsung sholat. Sementara makmum, karena dia menganggap memakan daging onta itu membatalkan wudhu, dia pun berwudhu. Akhirnya ketika datang waktu sholat, ya maka sholatlah yang menjadi imam tadi yang kada berwudhu. Nah, apa hukum sholatnya? Ayo, itu pembahasan bersama. Ini sama dengan kasus tadi yang membaca bismillah ataupun tidak. Misal yang lain, imam menganggap tuma'ninah itu bukan rukun. Sebagian mazhab, itu Hanafiyah rasanya, mereka mengatakan tuma'ninah itu bukan rukun tapi wajib saja, tidak sampai derajat rukun. Tapi makmum menganggap itu rukun. Akhirnya imam sholat tanpa tuma'ninah. Apakah makmum sholatnya sah? Ini sama juga kasusnya. Ya, kita bikin penasaran dulu. Baik. Imam menganggap takbir intiqal tidak wajib. Ya, perpindahan itu tidak wajib. Sementara makmum menganggap demikian. Apakah sah salat makmum? Akhirnya imamnya tidak mengucapkan Allahu Akbar setiap kali berpindah. Aneh juga ya, imam tidak membaca takbiratul intiqal. Anggaplah mungkin ada seperti itu. Maka semua kasus yang kita sebutkan tadi, hukum keimaman imam itu sah dan kita sebagai makmum salatnya juga sah. Ya, walaupun dalam hal ini kita berbeda nih. Kalau kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh imam, maka kita menganggap sholat kita tidak sah. Nah, cuman yang kita jadikan patokan itu adalah apa yang dianggap oleh imam. Ya, jadi menilai kesahihan atau kesahan, keabsahan imam itu adalah sesuai dengan apa yang diyakini oleh imam, bukan apa yang diyakini oleh kita. Ya. Jadi kaidah penting dalam masalah fikih, terutama dalam masalah perbedaan pendapat, bedakan antara dua hal. Pertama, menghukumi suatu permasalahan fikih, menghukumi suatu permasalahan fikih. Dan yang kedua, menghukumi pelaku. Ulangi, bedakan antara dua hal, menghukumi suatu permasalahan fikih dengan menghukumi pelaku. Menghukumi permasalahan fikih maka harus dibangun di atas dalil yang kita yakini itu lebih kuat. Ya, artinya kalau untuk diri kita sendiri untuk menghukumi suatu permasalahan fikih maka harus dibangun di atas dalil yang mana yang kita pandang itu lebih kuat. Ya, atau bagi mereka yang muqallid maka sesuai dengan dalil orang yang dia taklidi.
Adapun masalah menghukumi pelaku, maka dibangun di atas pendapat yang lebih kuat menurut orang tersebut. Ya, menurut orang tersebut. Artinya sesuai dengan pendapat yang dia ambil dan dalil yang dia gunakan. Maka kembali tadi, seperti makan daging onta apakah membatalkan wudu? Kalau menghukumi permasalahan fikih ya tentang masalah tadi makan daging onta, maka kita lihat dalil. Oh, ada dalil ternyata yang menunjukkan wajibnya berwudu dari makan daging onta. Maka apabila ingin sholat wajib berwudu. Ya, kalau kita menganggap hal itu membatalkan wudu, kalau kita sholat tanpa berwudu maka sholat kita batal. Tapi kalau menghukumi orang lain yang melakukan sholat tanpa berwudu setelah makan daging onta, ya, maka kita lihat kalau memang dia berpendapat itu tidak wajib atau tidak membatalkan wudu, maka kita hukumi sholatnya adalah sholat yang sah. Jangan kita hukumi sholatnya batal karena menuruti pendapat yang kita ambil, enggak. Ya, dan ini sama ketika membaca bismillah ketika wudu, kita mengatakan itu wajib sementara teman kita tidak. Ya, maka kalau kita tidak sah, kalau bagi teman kita itu hukumnya sah. Ya, begitu juga ketika berwudu, mengusap kepala seluruhnya atau sebagian. Ya, banyak orang kalau berwudu setelah mencuci tangan, ya mereka begini aja. Ya kan? Karena yang menurut mereka rukun dalam wudu itu hanya mengusap sebagian kepala. Apakah kita katakan wudunya tidak sah? Jawabannya tidak. Tetap kita katakan wudunya sah karena mereka mengikuti pendapat yang menyatakan ya mengusap kepala itu hanya cukup sebagian. Baik, nah jadi begitu cara kita memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karena itu, kalau ternyata kita berimaman dengan imam yang berbeda pendapat dengan kita, maka silakan tetap berimaman, maka sholat dia sah, sholat kita juga sah, ya. Dan permasalahan ini ya permasalahan yang sangat penting untuk dijelaskan, ya, karena keributan masalah perbedaan pendapat seperti ini beranjak dari tidak pahamnya tentang masalah ini, ya. Makanya permasalahan ini kan permasalahan yang sangat besar tentang ta'assub atau fanatik tentang masalah mazhab. Ya, dahulu di kota Mekah itu, ya, di sekeliling Ka'bah itu ada berapa mihrab? Ada 4 sesuai dengan mazhab masing-masing. Jadi satu sholat itu 4 kali sholat. Ya, sekarang mazhab Maliki yang sholat, sekarang Syafi'i, setelah itu Hambali, Hanafi, ya itu. Nah, ini menyebabkan apa? Terpecahnya kaum muslimin. Baik. Makanya Imam Syafi'i yang mengatakan wajibnya membaca bismillah, beliau tetap bermakmuman dengan siapa? Imam Malik, guru beliau. Dan tidak ada yang mengatakan mereka tidak sah di sini, enggak. Ya. Nah, cuman yang datang fanatik ta'assub mazhab itu adalah datang belakangan, ya, yang tidak paham tentang kaidah yang tadi kita sebutkan. Baik. Nah, jadi kalau itu perbedaannya adalah masalah khilafiyah, maka tidak masalah, imam tetap sah, sebagai imam juga tetap sah. Wallahu a'lam. Pembahasan berikutnya. Apakah sah wanita menjadi imam bagi laki-laki? Para ulama sepakat wanita pertama boleh menjadi imam bagi wanita lain, ini sepakat. Adapun wanita menjadi imam bagi laki-laki maka tidak sah, tidak boleh. Ya, bahkan kalaupun laki-laki itu anak kecil, ya mumayyiz, dijadikan makmum oleh ibunya, jadi ibunya yang menjadi imam, ya anaknya dijadikan makmum padahal anaknya laki-laki. Laki-laki di sini adalah anak kecil yang sudah mumayyiz, yang kalau sholatnya itu sah. Ya, maka dalam hal ini yang dijadikan imam itu tetap anaknya. Enggak apa-apa ibunya jadi makmum selama sholat anaknya ini memenuhi rukun wajibnya dan seterusnya, sempurna sholatnya.
tidak masalah. Ya, tapi kalau anaknya itu adalah anak yang umur 2 tahun, 3 tahun yang masih main-main, ya, maka tidak mengapa dijadikan makmum, tapi ibunya bukan berniat sebagai imam, ya, tapi tujuannya adalah untuk ngajari dia, tidak masalah. Jadi ibunya tetap sholat, ya, walaupun apapun yang dilakukannya ini tidak ada masalah, ya, karena diniatkan bukan sholat jamaah di sini. Tapi kalau anak itu adalah anak yang mumayyiz, yang sudah bisa bacaan sholat, maka tidak boleh dijadikan makmum. Paham insyaallah? Baik. Nah, kenapa wanita itu tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki? Ya, pertama karena ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, maka Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Kemudian juga dalam hadis rasanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, wal Ibnu Majah min hadis Jabir, dari Ibnu Majah dari hadis Jabir, wala ta'ummannal mar'atun rajulan. Ya, dan janganlah wanita itu menjadi imam bagi laki-laki. Ya. Tapi hadis ini dinyatakan hadis yang lemah, bahkan lemah sekali oleh para ulama. Begitu juga sabda Nabi SAW yang lain, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung bagi suatu kaum yang menjadikan pemimpin mereka adalah seorang wanita. Dan ini termasuk dalam masalah kepemimpinan dalam sholat. Kemudian yang namanya saf wanita itu adalah di mana? Di belakang. Ya. Jadi saf wanita itu belakang, kok malah dijadikan imam, kan aneh. Dan suara wanita itu ya bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya, jadi tidak boleh dijadikan imam. Ya, walaupun kita mendapati di zaman sekarang ya ada pendapat yang nyeleneh, ya, bukan hanya jadi imam, bahkan jadi khotib Jumat adalah seorang wanita. Ya, ini gimana? Baik. Maka kalau ada laki-laki yang sholat di belakang wanita, ya, yang wanita itu jadi imam, maka sholatnya tidak sah dan wajib untuk diulang. Nah, ini yang dikecualikan dari kaidah, barang siapa yang sholat untuk dirinya sendiri itu sah, ya, maka sah juga untuk orang lain, maka kasus ini dikecualikan. Ya, kecuali wanita itu tidak bisa menjadi imam bagi para lelaki. Baik. Apa hukum keimaman anak kecil yang mumayyiz? Ya, sementara makmum adalah orang-orang yang sudah baligh. Ya, jadi ada anak kecil yang hafal Quran misalnya. Umurnya 7 tahun, sudah hafal Quran, bagus bacaannya. Sementara di belakangnya orang-orang yang sudah dewasa. Ya, yang 30 juz 30 pun belum hafal gitu ya. Apa ya hukumnya dijadikan anak kecil ini jadi imam? Maka para ulama menyatakan kalau sholat sunnah, ya, dalam sholat tarawih misalnya, maka sepakat sah kalau sholat tarawih. Kalau sholat sunnah sah dijadikan imam. Tapi bagaimana kalau itu sholat wajib? Ya, apakah sah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tapi pendapat yang kuat tetap sah. Berdasarkan hadis yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang seorang sahabat yang bernama Umar bin Salamah rasanya, yang dijadikan imam oleh kaumnya karena dialah yang paling banyak hafalan Qur'annya, dan waktu itu umur beliau sekitar 6 atau 7 tahun. Nah, ini menunjukkan sahnya keimaman seorang anak kecil yang sudah mumayyiz. Nah, alasan mereka yang menyatakan tidak sahnya anak kecil jadikan imam, ya, dalam sholat fardu, karena kata mereka sholatnya anak kecil yang belum balik itu terhitung sebagai sholat sunnah. Ya, sementara mereka menyatakan
Kalau imam niatnya adalah sholat sunnah, sementara makmum sholat fardu, maka itu tidak boleh karena terjadinya perbedaan niat di sini akhirnya. Paham? Nah, tapi kalau sholat sunnah boleh karena sama-sama sholat sunnah, tidak masalah kata mereka. Ini alasannya. Tapi walau alam ini tidak ada dalilnya yang melarang demikian, apalagi ada dalil yang jelas-jelas menyelisih pendapat mereka ini. Baik. Orang yang berhadas. Apa itu hadas? Ada hadas, ada najis. Ini sudah berapa kali anak ulang. Keadaan, kondisi, sifat orang itu yang menghalangi dia dari salat, itu disebut hadas. Ya, bisa karena buang angin, ya, bisa tidur. Nah, itu berhadas kondisi dia. Ya, kalau kondisi seperti itu dia tidak bisa salat. Tapi kalau najis itu adalah zat yang bisa menghalangi seorang dari salat. Baik. Orang yang berhadas atau yang ada najisnya di badan dia atau di pakaiannya dan seterusnya, dan dia mampu menghilangkannya tapi tidak dia lakukan, lalu dia jadi imam, maka sholat dia tidak sah berdasarkan ijma. Bahkan ini termasuk dosa besar kalau sengaja. Ya, bahkan ada yang menyatakan bisa sampai kekufuran di sini karena dia main-main dengan sholatnya. Adapun apabila dia tidak mampu menghilangkannya karena ada uzur misalnya, ya, orang yang salisul baul, yang selalu keluar kencing tidak berhenti, maka dia sholat sesuai dengan keadaan dia. Ya, dia berwudu sebelum sholat. Ya, walaupun ketika sholat dia keluar kencingnya, makanya dimaafkan. Ini beda kalau ada uzur seperti ini. Tapi ini enggak, dia bukan salisul baul, dia tahu dia berhadas misalnya, tapi tetap sholat, maka ini berdosa, ya, dan sholatnya tidak sah. Baik, ada imam yang seperti ini, dia berhadas, bernajis, jadi imam. Apa hukum kalau dia nggak sah? Bagaimana makmumnya? Sah atau enggak? Dilihat dulu, apakah mereka tahu kondisi imam ini atau enggak? Kalau tahu bahwasanya imamnya itu berhadas atau bernajis, tapi mereka diamkan saja, oh biar saja nggak masalah, yang penting kita suci katanya, maka ini tidak sah salat mereka karena mereka tahu mereka mengikuti imam yang salatnya tidak sah. Baik, bagaimana kalau tidak tahu? Ya imamnya kada bahabar juga kan. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan salat makmum tetap sah. Baik, ini kondisi ketika imam tahu dia berhadas tapi tetap jadi imam. Sekarang masih anu nih, masih semangat nih. Ya kalau lagi sudah kada connect lagi. Baik. Nah sekarang apabila imam lupa bahwasanya dia berhadas, dia belum wudu, ya lupa tadi buang angin misalnya, terus jadi imam, sudah lalu mengimami jamaah dan dia terus lupa sampai selesai sholat. Ya setelah sholat baru ingat, wah tadi aku belum wudu. Bagaimana dengan sholat dia? Batal, sholatnya imam tidak sah karena dia tidak berwudu, dia berhadas. Bagaimana dengan sholat makmum? Jawabannya sah. Ya, baik. Ini masalah hadas. Imam lupa atau tidak tahu kalau dia bernajis. Ya, pakaiannya tadi kena kencing anak kecil misalnya. Ya, dia gantung, terus dia pakai lagi, lupa kalau itu kena najis. Lalu ia mengimami jamaah. Ya, dan terus lupa sampai selesai sholat. Apakah sholatnya sah? Sholat imam sah. Bagaimana dengan sholat makmum? Itu sah juga. Ya, jadi kalau dibedakan antara hadas dengan najis. Kalau hadas, ya dia ingat setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap tidak sah.
Tapi kalau najis dia tidak tahu kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Ini berdasarkan hadis yang menjelaskan ketika Nabi SAW sholat memakai sandal, ternyata di sandalnya ada kotorannya, ada najisnya. Dikabari oleh Jibril, ya, padahal Nabi sudah sempat sholat, ya, beberapa waktu, ya, atau beberapa saat, baru datang kabar, dan Nabi tidak membatalkan sholat beliau, tapi melepas sandal. Baik, apabila imam lupa atau tidak tahu bahwasanya ia bernajis, tapi makmum tahu, mungkin nggak? Mungkin. Misalnya di kakinya imam ini ada tai cecak misalnya kan, ada najis tuh. Tai cecak najis tuh bukan? Najis. Ada nggak yang mengatakan tidak najis? Kalau ya ada. Ya, jadi makmum tahu nih imamnya dia ada najisnya, ya. Menegur gimana gitu ya. Masa didorong imamnya dia yang jadi imam gitu kan. Nanti ribut ya kan. Maka bagaimana sholat imam dulu sampai selesai misalnya? Sah kalau imamnya. Bagaimana dengan makmumnya? Kalau makmum dia tahu imamnya dalam kondisi seperti ini tapi dia teruskan sholat bersama imam, maka sholat makmum tidak sah. Ya, karena dia yakin imamnya sholatnya tidak sah, ya. Maka bagaimana sikap makmum dalam masalah ini? Maka wallahu alam, sebagian ulama mengatakan dia wajib mufaraqah dengan imam. Ya, wajib mufaraqah dengan imam, dia memisahkan diri dari imam, artinya dia niatkan dia salat sendirian. Ya, tidak boleh mengikuti imam dalam masalah ini, ya. Wallahu alam. Dan ini sesuatu yang mungkin jarang, ya. Maksudnya jarang ada yang mengalami hal ini langsung mufaraqah. Ya, mungkin dia sendiri bingung nih harus apa ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi para ulama menjelaskan, wallahu alam kalau bisa ditegur, ya, cuman cara negurnya itu gimana? Ya, bagi mereka yang mengatakan boleh berbicara, ya, dengan maslahat seperti ini, wallahu alam tidak mengapa dia bicara. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak boleh berbicara dengan bahasa manusia di sini, ya. Maka dalam mereka yang mengatakan tidak boleh berbicara dengan bicara manusia, maka dalam hal ini tidak ada pilihan lain kecuali mufaraqah. Wallahu a'lam. Baik, ulun rasa cukup sampai di sini dulu, ya. Karena pembahasan berikutnya itu agak berat dikit. Ya, wallahu a'lam. Ulun cukupkan sampai di sini, ya. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.